Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Kupas Tuntas Memahami Kalimat Syahadat menurut Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas, meneruskan dari syarat-syarat kalimat La ilaha illallah, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas 4 syarat. Yang awal yaitu al-ilmu, ilmu, al-yaqin, keyakinan, al-qabul, menerima, dan yang keempat al-inqiyad, tunduk dan patuh. Inilah keempat syarat la ilaha illallah yang perinciannya telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang kita memasuki syarat yang kelima dari la ilaha illallah, yaitu as-sidqu. Sidq artinya apa? Jujur. Maknanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus jujur, tidak boleh dusta. Tatkala ia mengucapkannya harus jujur, memang benar-benar meyakini la ilaha illallah sesuai dengan makna yang sebenarnya. Maka ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun dia dusta, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan yang ia yakini, maka tidak diterima ucapan la ilaha illallah yang ia ucapkan tersebut. Dalilnya bahwasanya la ilaha illallah ini harus jujur. Syarat ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu indallahi la yamutu 'abdun yashhadu an la ilaha illallah wa anni, di situ tertulis Muhammadan Rasulullah, sidqan min qalbihi thumma yusaddidu illa salaka fil jannah. Yang artinya, aku bersaksi di sisi Allah. Siapa yang bersaksi di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW bersabda, aku bersaksi di sisi Allah, tidaklah seorang mati, tidaklah seorang hamba mati dalam keadaan bersaksi la ilaha illallah dan aku adalah Muhammad Rasulullah utusan Allah, sidqan min qalbihi, jujur di dalam hatinya, summa yusaddidu, kemudian ia berlaku lurus, illa salaka fil jannah, melainkan Allah akan mudahkan masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata-kata yang menjadi syahid dalam pembahasan kita di sini adalah sidqan min qalbihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi la ilaha illallah, kemudian persaksiannya itu apa? Sidqan min qalbihi, dengan jujur dari hatinya.
barulah ia mendapatkan keutamaan. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Sehingga apabila ia mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah namun dusta di dalam hatinya, lisannya mengucapkan tetapi hatinya mengingkari, hatinya mendustakannya, tidak percaya dengan la ilaha illallah, maka ia tentu tidak akan mendapatkan keutamaan semacam ini. Makanya di sini dikatakan, adapun orang yang hanya mengucapkannya dengan lisannya sedang hatinya mengingkari makna yang dikehendakinya, makna la ilaha illallah yang sesungguhnya, maka ia berdusta. Lisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi hatinya masih apa? Tergantung dengan kesyirikan-kesyirikan, masih meyakini berbagai macam kesyirikan, maka ia dusta. Ya, sebagaimana firman Allah tentang orang-orang munafik. Jadi syarat yang kelima inilah yang tidak dipenuhi oleh orang-orang munafik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang pertama? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka berkata, siapa yang berkata di sini? Orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika datang orang-orang munafik kepadamu wahai Muhammad, lalu mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul utusan Allah. Ini pengakuan orang munafik tatkala bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat gaya bahasa orang-orang munafik ini, gaya bahasa yang sangat meyakinkan. Minimalnya ada 2 kata penekanan di sini. Ya, yang dikenal dengan huruf ataupun ya makna-makna taukid, makna-makna penguat. Yang pertama di situ ada kata innaka, sesungguhnya engkau. Beda kan orang-orang mengatakan engkau adalah Rasulullah dengan sungguh engkau adalah Rasulullah. Beda enggak? Beda. Orang munafik mengatakan sungguh, sesungguhnya engkau. Nikah kata taukid yang pertama atau huruf taukid yang pertama. Huruf yang kedua ada kata lam, la Rasulullah, yang maknanya sama. Sesungguhnya engkau benar-benar. Kalau mau kita permudah bahasanya dengan bahasa kita, ya, innaka, sesungguhnya engkau, la Rasulullah, benar-benar Rasulullah, benar-benar Rasul utusan Allah. Lihat kata-kata yang sangat meyakinkan diucapkan oleh orang munafik. Sekali lagi, bukan hanya mengatakan engkau adalah Rasulullah, tapi apa? Sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Ini pengakuan orang-orang munafik. Kemudian Allah Azza wa Jalla mendustakan mereka, tidak percaya kepada mereka, karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Dengan firman-Nya lanjutannya, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya, sedangkan Allah tahu bahwasanya engkau benar-benar Rasul utusannya. Ya, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itulah mereka benar-benar apa? Pendusta. Allah balas. Perhatikan, Allah gunakan kata-kata orang munafik persis seperti apa? Orang-orang munafik ini berkata terhadap Rasulullah. Orang munafik mengatakan apa? Innaka la Rasulullah. Orang munafik berkata kepada Rasulullah seperti itu. Maka Allah pun membalas. Allah juga mengatakan orang-orang munafik seperti itu. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, lakadzibun, benar-benar mereka pendusta.
Nah, kita mau percaya siapa? Percaya ucapannya orang munafik yang mengaku di hadapan Rasulullah bahwasanya mereka mengakui Muhammad adalah Rasulullah, atau kita percaya Allah Subhanahu wa taala? Tentu sebagai seorang mukmin kita lebih mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini maka ucapan mereka sampai pun di hadapan Rasulullah, sampai pun dengan kata-kata yang meyakinkan, tidak dianggap oleh Allah karena mereka dusta. Demikian pula dengan la ilaha illallah. Ini peringatan bagi kita yang mengucapkan la ilaha illallah, kalau sampai diketahui di dalam hati kita ada kedustaan terhadap makna tersebut, hati-hati. Maka bisa jadi kita termasuk golongan orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Demikian pula kebohongan mereka, kebohongan orang-orang munafik. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka berupaya untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mana di antara kalimat ini yang menunjukkan bahwasanya mereka itu dusta, mereka itu bohong? Mana? Pada kalimat yang mana? Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Wa ma hum bimu'minin. Ini statement dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha mengetahui yang gaib maupun yang terang-terangan. Yang Maha mengetahui apa di dalam hati manusia. Jadi meskipun ada orang yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Meskipun ada yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi kalau ternyata hatinya mendustakannya, maka Allah tahu. Buktinya apa? Orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mayoritas para sahabat tidak mengetahuinya, kecuali hanya segelintir orang saja, dan itu pimpinannya. Ada yang tahu siapa namanya? Rasul munafiqin, bukan Abdullah bin Syaba, bukan. Abdullah bin Ubay bin Salul. Lihat, namanya Abdullah, hamba Allah, tetapi kelakuannya munafik. Karena memang ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tapi pengikut-pengikutnya, orang-orang yang terpengaruh dengannya, tidak banyak yang tahu. Ya, Rasulullah SAW memang pernah menceritakan rahasia-rahasia tertentu kepada sebagian sahabat. Di antaranya kepada sahabat Uzaifah ibnul Yaman kalau tidak salah, yang dikenal sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasianya Rasulullah, yang sampai Umar ibnul Khattab sekelas beliau ini apa?
Khawatir kalau saja beliau ini termasuk di antara orang munafik. Tanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, apakah aku termasuk di antara daftar orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini menunjukkan bahwasanya Umar apa? Enggak tahu. Orang-orang munafik di zaman Rasul itu siapa? Umar bin Khattab tidak tahu. Makanya ia bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Maka Hudzaifah merasa ini adalah amanah. Beliau apa? Tidak menyebarkannya. Tapi karena Umar yang tanya, akhirnya diberitahukan sesuai dengan pertanyaannya. Dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Apakah aku termasuk di antara orang-orang munafik yang disebutkan Rasulullah? Maka Hudzaifah pun berkata, tidak. Dan aku tidak akan menjawab pertanyaan yang serupa di lain waktu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Orang-orang munafik itu keberadaan mereka tidak diketahui oleh mayoritas para sahabat. Namun Allah Maha tahu. Makanya ketika Allah mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ini sebagai peringatan kepada kita. Dan ayat ini senantiasa berlaku sampai akhir zaman. Adanya segolongan manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal apa? Mereka tidak beriman, dusta. Dan yang lucunya mereka merasa apa? Yukhadi'unallaha wallazina amanu. Mereka berhasil menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ya, kalau orang-orang yang beriman jelas mereka nggak tahu hal yang gaib. Jadi mereka berhasil menipu orang yang beriman. Sholat bersama mereka, puasa bersama mereka, berhari raya bersama mereka, bahkan mungkin haji bersama mereka. Namun mereka merasa menipu Allah, ini loh yang nggak masuk akal. Jadi mereka merasa telah menipu Allah. Allah nggak tahu kalau aku ternyata apa? Tidak beriman. Maka Allah pun tegaskan, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka itu menipu diri mereka sendiri, bukan Allah yang ditipu. Allah nggak bisa ditipu. Ya. Sedangkan mereka apa? Tidak sadar. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah sifat orang-orang munafik. Mereka merasa telah berhasil menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka apa? Mereka yakin perbuatan mereka ini apa? Tidak akan diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kenyataan yang terjadi. Orang-orang munafik tidak takut kepada Allah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lainnya di surat Al-Hasyr kalau tidak salah, itu menyatakan bahwasanya justru orang-orang munafik itu lebih takut kepada kalian orang-orang yang beriman daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ya di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke Surat Al-Hasyr itu surat keberapa? Juz ke-28, surat ke-59. Surat ke-59. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Surat keberapa itu? Nah, surat yang ke-13, afwan, ayat yang ke-13. Ayat ke-13. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang munafik itu di ayat yang ke-11, panjang lebar, ke-12 juga demikian,
Ayat ke-13 Allah katakan la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Yang artinya dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Yang artinya ya, sungguh kalian wahai orang-orang yang beriman, ya, di dalam hati mereka kalian itu lebih ditakuti daripada siapa? Allah. Ya, yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak faham, tidak mengerti. Mereka kalau ketemu orang-orang yang beriman takut. Kalau sampai kemunafikan mereka terbongkar, mereka takutnya luar biasa. Makanya namanya munafik itu apa? Menyembunyikan kekufuran. Kalau sampai terbongkar kekufurannya, mereka takutnya luar biasa. Bisa-bisa apa? Dibunuh. Seringkali orang atau Umar bin Khattab ketika melihat ada seorang sahabat yang terindikasi kemunafikan, biarkan wahai Rasulullah aku penggal lehernya karena dia orang munafik. Sering ini Umar. Makanya orang-orang munafik yang beneran takut dengan Umar, takut dengan orang yang beriman. Namun mereka tidak takut kepada siapa? Allah. Apa buktinya? Allah mereka tipu. Mereka merasa telah berhasil menipu Allah. Lihat, nggak takut kepada Allah. Tapi kalau orang beriman mereka takut. Inilah perlakuan orang-orang munafik. Lisannya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, namun hatinya dusta. Taib. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Yang artinya, tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah secara jujur dari hatinya, ya, melainkan Allah haramkan ia masuk ke dalam neraka. Mana yang menjadi syahid dari hadis ini, yang menjadi bukti penguat bahwasanya syarat la ilaha illallah diantaranya jujur, secara jujur dari hatinya, sidqan min qalbihi. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, tauhid butuh kejujuran. Bukan hanya ucapan, bukan hanya ilmu, bukan hanya sekedar tunduk terhadap apa itu namanya konsekuensi syahadat, tapi butuh kejujuran. Butuh kejujuran, dan ini tentu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan tentu saja kita yang tahu tentang diri kita. Balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan manusia itu atas dirinya lebih mengetahui. Maka tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus sadar, jujur enggak kita ini? Jika kita jujur, maka semoga kita mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, di antara syarat la ilaha illallah adalah al-ikhlas. Adalah al-ikhlas, yang merupakan lawan dari asyirik, yaitu syirik. Yaitu memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik dan mengikhlaskan segala macam ibadah hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 2 dan 3. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahid dinul khalis. Yang artinya, maka beribadalah kepada Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Ingatlah,
hanya milik Allah lah agama yang al-khalis, murni. Maksudnya murni dari kesyirikan. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah perintahkan kita untuk beribadah, bersyahadat, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Maka ini menjadi dalil bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah harus ikhlas. Ya, harus disertai dengan keikhlasan, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala pula dalam surat Az-Zumar ayat ke-11. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Ya, lagi-lagi apa? Ada keterangan dengan mengikhlaskan. Beribadah kepada Allah harus ikhlas. Mengucapkan la ilaha illallah harus ikhlas. Ini yang menjadikan kalimat la ilaha illallah sempurna, terpenuhi syarat-syaratnya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-14. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah wahai Muhammad, hanya Allah lah yang aku ibadahi dengan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Ya, dengan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan kepadanya. Inilah yang menjadi syahid bahwasanya la ilaha illallah harus dengan keikhlasan. Demikianlah juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus ikhlas dari hatinya. Masya Allah, orang yang paling berbahagia di hari kiamat, yang berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat ikhlas dari hatinya. Inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau yang tadi riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Nah, sekarang Al-Ustaz Yazid hafizallah menjelaskan makna ikhlas. Ikhlas yang terdapat di dalam hadis dan ayat-ayat yang sudah kita bacakan, yaitu semata-mata beribadah kepada Allah. Yaitu seorang hamba melakukan ibadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Azza wa Jalla dalam semua ibadah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Apabila seorang hamba memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka ia telah melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah. Apabila seorang berdoa atau meminta tolong di saat sulit atau ibadah lainnya kepada selain Allah, misalnya kepada Nabi, minta kepada Nabi yang telah meninggal dunia, atau wali, atau malaikat, atau berhala, jin, atau yang lainnya, maka sungguh ia telah menyekutukan Allah dengan kesyirikan yang besar. Jadi berdoa, minta tolong kepada selain Allah, padahal mereka tidak mampu menolong kita, mereka tidak mampu mendengar doa kita, maka ini adalah perbuatan syirik. Syirik apa? Syirik besar. Begitu pula apabila ada orang yang beribadah
akan tetapi tujuannya ingin dipuji dan disanjung manusia, ibadahnya kepada Allah. Tetapi di dalam hatinya ia ingin mengharapkan pujian, ingin mengharapkan sanjungan, maka ia telah melakukan riya. Syirik apa? Kecil. Dan ibadahnya juga tidak diterima. Kalau syirik besar, selain ibadahnya tidak diterima, menggugurkan amalan dan membatalkan keislaman. Kalau syirik kecil, ibadahnya tidak diterima, namun Islamnya wallahu alam masih ada, namun dalam kondisi yang krisis. Karena syirik kecil apabila dipelihara dan terus menerus ada pada diri seseorang, tidak menutup kemungkinan akan berubah menjadi syirik besar. Ketergantungannya terhadap pujian, apabila itu menjadi alasan satu-satunya ia beribadah, maka ia pada hakikatnya beribadah kepada pujian manusia, bukan lagi kepada Allah. Ya, jadi meskipun syirik kecil, ibadahnya enggak diterima. Oleh karena itu, wajib membersihkan amal dari seluruh noda-noda kesyirikan agar amal tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan inilah ikhlas. Ikhlas, bersih dari syirik besar maupun syirik apa? Syirik kecil. Dan ini adalah syarat yang keenam, yang semakin menguatkan syarat-syarat yang lainnya. Yang ketujuh, di sini ada 8 ya. Yang ketujuh, al-mahabbatu, mahabbah. Apa mahabbah? Cinta. Yaitu cinta. Maksudnya mencintai kalimat tauhid ini, mencintai isinya dan apa-apa yang ditunjukkan atasnya. Bahkan bisa boleh kita tambahkan juga mencintai orang-orang yang bertauhid. Termasuk di antara syarat la ilaha illallah, cinta kepada kalimat tauhid dan cinta kepada orang-orang yang bertauhid. Cinta kepada kalimat tauhid artinya apa? Dia tidak alergi kalau kalimat tauhid ini didengungkan. Dia tidak merasa kupingnya panas kalau tauhid ini diajarkan. Dia tidak merasa susah dan sesak dadanya kalau tauhid ini dikumandangkan. Nah ini, ya, karena apa? Dia mencintai, dia suka dengan kalimat tersebut, sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang tidak mencintai kalimat tauhid, tidak mencintai la ilaha illallah, tidak suka dengan la ilaha illallah, meskipun dia sendiri mengucapkan la ilaha illallah, mengamalkan la ilaha illallah, maka di dalam hatinya perlu dipertanyakan tentang tauhidnya. Bagaimana mungkin orang yang bertauhid tapi tidak mencintai kalimat tauhid? Bisa dikatakan ini adalah kontradiksi. Karena orang semakin mencintai maka akan semakin rindu, semakin senang apabila ini dibahas. Apalagi fenomena di zaman sekarang, banyak kaum muslimin yang enggak faham tentang la ilaha illallah, enggak faham tentang tauhid. Lalu ketika tauhid dikumandangkan, didakwahkan, mereka apa? Membencinya. Mereka berusaha untuk apa? Menghentikannya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Lihat, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, sedangkan Allah pasti akan sempurnakan cahaya meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya, membencinya.
Jadi orang yang berusaha ingin memadamkan cahaya tauhid, Allah samakan mereka dengan orang-orang musyrik. Disinilah kita harus mencintai kalimat tauhid ini. Nah, berkata Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala, seorang hamba wajib mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dan mencintai seluruh ajaran yang dicintainya, berupa perbuatan ataupun ucapan, serta mencintai para wali Allah. Perhatikan di sini, para wali Allah di sini diartikan, dijelaskan di catatan kaki 172. Waliullah adalah orang mukmin yang paling taat kepada Allah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, serta bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Merekalah orang yang paling mulia. Lihat buku penulis, yaitu Al-Ustaz Yazid Hafizahullah, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 418-422, cetakan 10, pustaka Imam Syafi'i, Jakarta. Maksudnya, silakan kalau mau merujuk tentang makna wali Allah di dalam kitab beliau ini. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita untuk cinta kepada Allah dan mencintai seluruh perbuatan dan ucapan yang dicintai oleh Allah, dan juga mencintai para wali Allah. Tentu wali dengan makna yang benar. Dan orang-orang yang patuh kepadanya, patuh kepada Allah. Orang-orang yang bertauhid. Rasa cinta yang benar akan melahirkan atau menimbulkan pengaruh yang baik terhadap anggota badan. Makanya dia mengatakan, li'annal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya orang yang sedang jatuh cinta, maka ia akan mentaati orang yang dicintainya. Orang yang sedang jatuh cinta, ia akan mentaati orang yang dicintainya. Orang yang dicintai ingin ini, dia mampu melakukannya, pasti akan dilakukan. Kalau nggak mampu, pasti akan diusahakan. Kalau nggak mampu, pasti akan dirayu-rayu. Ya, karena apa? Dia tidak ingin mengecewakan orang yang dicintainya. Artinya dengan cinta inilah bisa melahirkan perbuatan-perbuatan tertentu. Demikian pula kalau kita mencintai la ilaha illallah, akan membantu kita untuk mewujudkan la ilaha illallah itu sendiri. Kalau cinta kita kepada la ilaha illallah pudar, maka tentu ibadah kita kepada Allah murni dan ikhlas akan turut pudar. Maka ada benarnya orang yang mengatakan cinta ini apa? Merupakan hal yang luar biasa. Namun ingat, hanya cinta kepada Allah lah yang kekal abadi. Cinta kepada selain Allah itu fana, tidak abadi. Nah, ia akan merasakan kenikmatan dalam mentaatinya, dan ia akan bersegera menjalankan sesuatu yang dicintai Rabb-nya dengan ucapan dan perbuatan. Ia pun senantiasa mewaspadai segala bentuk perbuatan maksiat. Ia akan segera menjauhinya, benci dan marah kepada pelaku kemaksiatan, meskipun perbuatan maksiat itu sangat dicintai nafsu dan terasa-rasa. Nah ini, karena dia lebih mencintai Allah, maka ia pun menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah, menjadikan Allah sebagai tandingan. Mereka mencintai mereka seperti mereka mencintai Allah. Dan maksudnya sedangkan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, lebih cinta kepada Allah. Maksudnya sangat mencintai Allah. Nah di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang-orang yang beriman yaitu asyaddu hubban lillah, sangat mencintai Allah, lebih cinta kepada Allah dibandingkan kepada selain Allah. Nah di sini perhatikan ya, yang menjadi dalil bahwasanya orang yang tidak mencintai Allah secara murni ya,
maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Orang yang masih cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah. Makanya dikatakan apa dalam ayat ini? Yuhibbunahum kahubbillah. Orang-orang yang menjadikan Allah sebagai tandingan, yang berbuat syirik kepada Allah, mereka itu apa? Mencintai mereka. Mereka itu siapa? Sesembahan-sembahan selain Allah. Mereka itu adalah patung-patung, berhala-berhala, wali-wali yang telah meninggal dunia. Mereka sama cintanya kepada Allah. Makanya dikatakan ini termasuk apa? Syirkul mahabbah, syirik cinta. Ya, menyamakan kecintaan mereka kepada Allah. Cinta kepada berhala dan cinta kepada Allah. Sama. Ini saja enggak boleh. Apalagi kalau apa? Lebih mencintai mereka, sesembahan-sembahan itu selain Allah. Nggak bisa kita bayangkan. Menyamakan saja nggak boleh. Menyamakan cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah, itu nggak boleh. Karena apa? Telah menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Kalau orang yang beriman, maka mereka asyaddu hubban lillah, lebih mencintai Allah, sangat cinta kepada Allah, mengalahkan cinta mereka kepada selain Allah. Nah, sekarang kita bayangkan kenyataan yang terjadi, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah itu lebih cinta kepada kesyirikan mereka dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sama lagi, jauh. Ya, tiba waktu sholat misalnya, dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah. Maksudnya dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, mari menuju sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Tapi tatkala mereka sedang asyik meminta kepada selain Allah, misalnya di kuburan, enggak mereka tinggalkan. Ya, mereka lebih apa? Lebih betah dan lebih senang untuk meminta-minta kepada selain Allah dibandingkan Allah panggil untuk salat. Jadi mereka sudah bukan apa? Menyamakan. Tapi apa? Mereka lebih mencintai kesyirikan mereka dibandingkan cinta kepada Allah. Jadi perumpamaan yang sangat luar biasa. Menyamakan cinta saja itu syirik. Ya. Apa buktinya syirik? Karena Allah katakan, "Mayyattakhidhu min dunillahi andada." Orang-orang yang menjadikan Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Ya, orang-orang yang memunculkan tandingan lawan bagi Allah. Artinya orang-orang yang berbuat kesyirikan, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai kesyirikan tersebut sama seperti cintanya kepada Allah. Bahasa kita mungkin apa? 50-50. Sehari beribadah kepada Allah, besoknya beribadah kepada selain Allah. Ya, misal, dan ini termasuk di antara tawaran orang-orang musyrik kepada Nabi SAW. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka orang-orang musyrik ingin agar engkau wahai Muhammad bermudahanah, mau ngalah, sehingga mereka pun juga mau mengalah. Di antaranya apa? Mereka melakukan penawaran. Bagaimana kalau kita ambil jalan tengah? Setahun kita ikut agama Muhammad, tahun depannya engkau ikut agama kami. Setahun kita akan bertauhid, dan tahun depan kita akan menyekutukan Allah. Mereka mau, Rasulullah nggak mau, karena cinta kepada Allah nggak bisa dibagi. Nah, inilah yang disebut apa? Menyamakan cinta, adil menurut mereka. Ini dikatakan apa? Mayyattakhidhu min dunillahi andada, menjadikan tandingan selain Allah. Karena yuhibbunahum kahubbillah, cinta kepada kesyirikan, kepada berhala sama seperti cintanya kepada Allah. Setahun cinta mereka, setahun cinta Allah. Sehari cinta kepada mereka, sehari cinta kepada Allah. Adil. Tapi disebut apa? Menjadikan tandingan selain Allah. Menjadikan tandingan bagi Allah perbuatan apa? Syirik.
Makanya orang yang beriman asyaddu hubban lillah, lebih cinta kepada Allah. Ini saja enggak diterima. Bagaimana keadaan orang-orang yang berbuat syirik di zaman sekarang? Mereka lebih rajin datang ke kuburan meminta-minta daripada mereka datang ke masjid. Setiap ada permasalahan yang menimpa mereka, permasalahan genting yang menimpa mereka, mereka lebih senang datang kepada dukun dan paranormal daripada datang kepada ulama untuk bertanya tentang masalah-masalah yang ada, yang bisa ya membahas solusi mereka sesuai dengan syariat Allah, bukan sesuai dengan apa? Kesyirikan-kesyirikan yang ada. Maka mereka tentu apa? Lebih mencintai kesyirikan dibandingkan kepada Allah. Ini kenyataan yang ada. Makanya kesyirikan di zaman sekarang lebih parah. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa hamba-hambanya yang beriman lebih sangat cinta kepada Allah karena mereka tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla kepada seorang pun dalam mencintainya. Adapun kaum musyrikin, mereka lebih cinta kepada berhala-berhala mereka sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Adapun tanda cinta seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia mendahulukan cintanya kepada Allah meskipun menyalahi hawa nafsu. Hawa nafsu inginnya seperti ini, tapi Allah ingin seperti itu, maka ia pun menuruti apa yang diinginkan oleh Allah. Seseorang yang cinta kepada Allah, maka ia mencintai apa-apa yang dicintai Allah dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Ia loyal, setia kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Serta ia mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, mengikuti sunnah dan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan syarat bagi orang-orang yang mengaku cinta kepadanya, bahwa mereka harus mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah beliau. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti Allah mengizinkan kita berbuat syirik kepada Allah dengan kita mencintai Rasulullah SAW sama dengan kecintaan kita kepada Allah. Jangan salah sangka, ya, jangan salah sangka. Loh, kita kalau cinta kepada Rasulullah sama seperti cinta kepada Allah, berarti kita berbuat apa? Syirik. Tidak. Ya, karena apa? Karena Allah sendirilah yang menjadikan standar kita cinta kepada Allah kalau kita mau mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu kelaziman. Tanda kita cinta kepada Allah apa? Ikuti Rasulullah. Berarti kalau kita tidak mengikuti Rasulullah SAW, meskipun kita ngaku cinta Allah, Allah tolak cinta kita tersebut. Allah tidak menerima cinta kita tersebut. Karena cinta butuh pembuktian. Kan sering ya orang-orang yang saling jatuh cinta, kalau kamu cinta aku, maka ikuti ibuku. Wah, seperti itu. Kalau kamu cinta aku, turuti ibuku, turuti kemauan orang tuaku. Nah ini kalau manusia kan begitu. Ini kita tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Walillahil masalul a'la. Namun untuk apa? Takrib, pendekatan makna. Yang namanya cinta itu butuh pembuktian. Bukti kita cinta kepada Allah kalau kita mau taat kepada Rasulullah. Dan ini bukan syirik. Ini adalah hakikat dari tauhid dan hakikat ittiba. Dengan demikian akan mudah terujikah cinta kita kepada Allah. Sejauh mana kita mengikuti Rasulullah SAW. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda,
Ya, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila perkara itu ada dalam diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan dengan selain keduanya. Ya, lagi-lagi Allah atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyandingkan antara Allah dan Rasulnya lebih ia cintai. Jadi tanda cinta kepada Allah adalah dia juga cinta kepada Rasulullah. Karena apa yang keluar dari lisan Rasulullah ini merupakan wahyu dari Allah. Karena Rasul hanya sebagai utusan, tidak menambah dan tidak mengurangi. Kalau kita ikuti utusan Allah, maka itu tandanya kita cinta kepada Allah. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tatkala seseorang mencintai orang lain, ia mencintainya semata-mata karena Allah. Cinta si fulan karena dia orang yang taat, orang yang saleh, orang yang senantiasa mengingatkan kepada kebaikan. Itu cinta kepada Allah. Bukan karena materinya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena fisiknya. Karena itu semua akan sirna. Ya, kalau dia sudah nggak punya jabatan, nah, kita nggak mau berteman dengannya. Kalau dia sudah berubah fisiknya, kita nggak mau berteman dengannya. Kalau dia sudah kehilangan hartanya, kita enggan berteman dengannya. Banyak. Ini menunjukkan kalau apa? Cintanya seseorang kalau bukan karena Allah, maka tidak akan pernah kekal abadi. Tapi kalau kita mencintai orang lain karena Allah, kapanpun dan apapun keadaannya, selama dia masih saleh, selama dia masih komitmen dengan syariat Allah, kita mencintainya. Tidak peduli dia miskin, kaya, fisiknya baik atau buruk, kedudukannya di masyarakat terkenal, terpandang atau tidak, yang penting dia orang yang saleh. Kita mencintainya karena kesalehannya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Dan yang ketiga, wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu min kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Orang yang akan merasakan manisnya keimanan adalah orang yang tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak mau dilemparkan ke dalam api. Nah, ini tanda. Ya, kalau mau kita gunakan bahasa anak zaman sekarang, kalau dia sudah hijrah, meninggalkan masa-masa kelamnya, lalu diajak lagi untuk kembali kepada masa kelamnya, seperti apa reaksinya? Kalau dia, ya saya pertimbangkan lah, ya sekali-kali nggak apa-apa lah, saya sudah hijrah tapi ya nggak apa-apa lah sekali-sekali. Atau ya mohon maaf ya saya sudah berubah gini-gini, tapi dia masih masih biasa begitu ya, maka dikhawatirkan belum merasakan manisnya iman. Perhatikan perumpamaan Rasulullah sebagaimana ia tidak mau dilempar ke dalam api. Orang kalau mau dilempar ke dalam api, kira-kira gimana reaksinya? Jangan dilempar. Ya, nggak apa-apa lah dilempar sedikit-sedikit. Atau dia jangan. Atau dia mempertahankan. Didorong, dia balas dorong. Kira-kira mana? Ada api, dia mau dilempar. Kira-kira gimana? Ngelawan nggak? Berusaha melawan sekuat tenaga. Seperti itulah orang yang sudah bisa, ya, sudah bisa untuk menolak kembali kepada kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, seperti dia mempertahankan dirinya. Kalau mau dilempar ke dalam api, dia bisa merasakan manisnya keimanan. Jadi nggak ada toleransi. Diajak kembali kepada kufuran, tidak, tegas.
Diajak kepada masa-masa kelamnya tidak tegas. Tidak maksudnya dia tegas. Kalau enggak tegas ya berarti seperti yang tadi. Nah, di sini dia akan merasakan manisnya keimanan. Berani mempertahankan imannya. Tatkala imannya apa? Berusaha untuk digoyahkan. Barulah dia bisa merasakan manisnya keimanan. Nah, di sini poin yang terkait dengan bab kita adalah yang pertama. Orang bisa merasakan manisnya keimanan kalau dia bisa lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan yang lainnya. Maka syahadat tauhid butuh cinta. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang terakhir insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Dan sempat kita sampaikan ya, di antara para ulama kita itu hanya menyebutkan 7 syarat la ilaha illallah, hanya 7, yaitu sampai pada yang ke-7 ini ya. Al-ilmu, ilmu, kemudian yang kedua apa? Ilmu, kemudian al-yaqin, kemudian al-inqiyad, al-qabul, as-sidq, al-ikhlas, al-mahabbah. 7. Namun di sini Al-Ustaz Hafizahullah menambahkan syarat yang ke-8, yaitu al-kufru bima yu'badu min dunillah, sebagai penguat saja. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, disampaikan, tafadhol silahkan. Ya. Orang melakukan perbuatan nifaq, munafik, tapi contoh apa perbuatan kemunafikan yang ia lakukan yang dia tidak tahu kalau itu munafik? Munafik itu apa? Kembali kepada munafik. Ini kita bahas munafik tulen, munafik murni. Beda kalau terjangkit sifat munafik. Beda. Seperti apa? Dusta. Kalau berbicara, berdusta. Kalau dipercaya, khianat. Kalau berjanji, ingkar. Ini sifat munafik. Apabila seorang muslim terjatuh pada salah satu sifat tersebut, maka dia apa? Belum keluar dari Islam. Tapi kalau semua sudah dimiliki, maka dia menjadi munafik murni. Nah, sekarang apakah ini yang dimaksud? Kalau ini yang dimaksud berarti tidak sampai kepada kemunafikan yang murni. Makanya munafik tulen, munafik murni itu apa? Kita kembalikan kepada makna yang asli dulu. Apa? Munafik. Munafik yang tulen, yang dikatakan fid darkil asfali minan nar, di dalam neraka yang paling bawah. Menyembunyikan kufuran, menampakkan keislaman dan keimanan. Lah berarti dia tahu ini Islam, ini kufur, tahu. Cuman yang dia tambahkan Islamnya, kufurnya dia sembunyikan. Maka bagaimana dikatakan nggak tahu kalau itu kufur, nggak tahu kalau itu munafik? Nggak bisa. Ya. Orang munafik itu tahu ini kufur, ini iman. Tahu. Kalau nggak tahu berarti dia orang bodoh. Makanya nggak bisa kita katakan orang munafik itu nggak tahu. Namanya munafik itu yang enggak, ya tahu dia ini iman ini kufur, cuman dia tampakkan imannya, ia sembunyikan kekufurannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang tanyakan? Bagaimana bentuknya kalau kita pakai baju atau kaos yang dalam bentuknya agama lain? Itu apakah berpengaruh terhadap tauhid kita? Berpengaruh. Khususnya dalam masalah al-wala' wal bara'.
Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam tentang masalah ini? Beliau ketika diajak ikut kepada agama bapaknya, beliau mengatakan apa? Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Id qala Ibrahimu li abihi, dalam surat apa itu? Ada yang bisa ingatkan? Di dalam surat juz ke-29 kalau enggak salah. Juz ke-28. Mumtahanah. Naam. Qad kanat lakum, ayat yang ke-4. Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat yang ke-4. Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim." Perhatikan. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Idz qalu liqaumihim, ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum." Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian, kami kufur kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan, dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian, permusuhan dan kebencian selama-lamanya, hingga kalian mau beriman kepada Allah semata. Artinya di dalam tauhid itu selain kita mengingkari kesyirikan, kita juga mengingkari pelaku kesyirikan. Termasuk di dalamnya simbol kesyirikan. Ya, mencintai Allah dan Rasulnya, dan simbol-simbol cinta kepada Allah dan Rasulnya, syiar-syiar Allah. Mencintai sholat berjamaah, mencintai puasa di bulan Ramadan, mencintai menyembelih kurban di hari raya Idul Adha. Ini syiar-syiar Allah, simbol-simbol Islam. Mencintai hijab, jilbab bagi wanita muslimah, ya, mencintai pakaian yang menutup aurat, dan simbol-simbol keislaman yang lainnya. Ini tauhid, bagian dari tauhid. Kita loyal kepada ini. Dan sebaliknya kita harus benci kepada kekufuran, kesyirikan, pelaku kekufuran, dan simbol kekufuran dan kesyirikan. Jadi mengurangi tauhid. Kalau sampai dia meyakini enggak apa-apa, dan dia sadar, berarti dia telah menyamakan antara simbol kesyirikan dan simbol keimanan, maka bisa terjatuh kepada kekufuran. Kalau sampai dia menghalalkan, enggak boleh ini adalah lambang kekufuran, ini adalah simbol kekufuran dan kesyirikan, enggak apa-apa. Yang penting kan niatnya. Nah ini, ya, sudah diajarkan, dipahamkan, sudah paham tapi dia merasa enggak apa-apa, maka hati-hati, bisa mengeluarkan seorang dari keislaman. Tapi kalau dia enggak sadar dan dia tidak tahu, lalu ketika diberitahu dia mau untuk sadar, semoga tidak mengapa. Ya, makanya kita harus hati-hati, khususnya yang masih suka kostum-kostum itu. Nah ini kostum-kostum sepak bola, basket, dan lain sebagainya. Gimana? Ya, selama tidak ada simbol kekufuran, maka secara asal hukumnya halal. Ya, asalkan tidak berbau maksiat, tidak ada simbol kekufuran, kemaksiatan, dan juga menutup aurat, silakan. Tapi kalau makanya kita diuji nih keimanan kita, cinta kita seperti apa sih? Kita lebih cinta klub kita, favorit kita, ya, atau kita lebih cinta Allah dan Rasulnya?
Nah ini. Maka ini apa? Berpengaruh kepada tauhid kita. Semakin sempurna tauhid kita, kita akan semakin meninggalkan lambang-lambang dari kekufuran tersebut. Allahu a'lam bishawab. Tapi ada lagi? Dia menjadi panutan karena agamanya atau karena sosoknya? Karena perbuatan baiknya. Ya. Iya. Iya, wajib benci. Iya. Kafarna bikum, kata Nabi Ibrahim, kami ingkari kalian. Ya. Kami ingkari kalian. Jadi bukan hanya mengingkari apa? Kesyirikan. Ya. Bukan hanya mengingkari perbuatannya saja, tapi apa juga orangnya. Maka ditambah apa? Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Jelas permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian. Nah ini. Jadi harus ada kebencian kepada pelaku kufuran, kesyirikan. Loh, beda. Beda. Ya. Jelas boleh toh. Ya, Rasulullah SAW masih bersosialisasi dengan orang-orang Yahudi misalnya. Ya, di suatu peperangan beliau apa? Menyewa baju perang yang dibeli ke orang-orang kafir tersebut. Tapi bukan berarti Rasulullah cinta kepadanya, cinta kepada kekafirannya, tidak. Makanya kalau itu hanya sifatnya muamalah, saling menghormati, saling menjaga hak-hak tetangga, nggak ada masalah. Tapi kalau sampai kita ikut memakai kaosnya misalnya, orangnya jadi iklan di kaos, simbol kalau orang yang sukses gitu ya, karena dia adalah non muslim, maka tentu kita nggak membenarkan hal tersebut. Nggak ada masalah selama kita tidak sampai mencintai. Dan kita pakai pakaiannya, pakai fotonya, itu sudah menunjukkan kita cinta, ya kan? Tapi kalau kita mau bersosialisasi, bukan harus cinta. Yang penting kita nggak zalim. Yang penting kita tidak ikut-ikutan. Nggak ada masalah antara manusia. Nah, mungkin seperti itu. Terakhir, sesuatu dikatakan berdoa ketika ada seruan, terus ada hajat, terus apa itu? Sesuatu dikatakan satu doa, ketika ada seruan, ya Rasulullah, ya Allah. Terus yang kedua ada keinginan, terus yang ketiga itu ada harapan keinginannya dikabulkan. Makanya itu disebut doa. Salah satu doa kita berdoa kepada orang yang hidup yang tidak ada di depannya. Nah pertanyaannya, bagaimana jika misalnya kita terjatuh, itu biasanya nangis sambil nyebut nama bapaknya, bapaknya kasih tempat itu. Iya. Dia manggil bapaknya, berharap bapaknya ada nggak? Ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Bapaknya ada, berharap bapak ditolong bapaknya, yang hilang gitu. Itu masuk. Lah sekarang niatnya anak kecil itu apa? Manggil bapaknya kan? Ya. Karena dia masih kecil, dia taunya cuma manggil bapaknya. Ya, manggil bapaknya, berharap bapaknya datang. Nggak tahu dia kalau bapaknya itu nggak bisa dengar. Yang penting dia apa? Teringat bapaknya, maka dia manggil bapaknya. Jadi wallahu alam kita nggak bisa menghukumi itu perbuatan syirik karena anak kecil yang pertama dia belum balik. Jadi nggak tahu mana yang salah, mana yang benar. Tapi bisa kita ajari.
Ya, kalau kamu jatuh nggak ada bapak, minta tolong kepada Allah. Jangan manggil nama bapak. Ini perlu inti kita ajarkan. Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, dan ini ada dalam hadis Arba'in Nawawi yang ke-19. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, maukah aku ajarkan kamu beberapa kalimat? Ihfazillah yahfazka. Ya, di antaranya apa? Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, ini kita tanamkan kepada mereka agar mereka enggak nyebut-nyebut nama kita. Meskipun kalau mereka menyebut nama kita, ya tentu tidak bisa kita hukumi secara langsung ini syirik. Karena namanya enggak tahu. Dia taunya yang biasa nolong dia bapaknya. Jadi dia berharap agar bapaknya itu hadir, manggil-manggil nama bapaknya. Kalau dia tahu teknologi telepon, ya akan telepon. Dia tahu kalau dipanggil gitu nggak bisa datang, ya telepon dia. Kalau dia cerdas, atau WA lah, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.